lebih jelek dibanding yang sebelumnya. Gitu. Masa lebih jelek gitu kan? Nggak seimbang gitu loh, Pak. Nah, ini yang saya bilang, nah ini yang masih kita protes gitu loh, Pak Arief ya, Pak Irwan gitu ya. Ya di spek ini kita tetap kekeh kalau ini dinding itu masih masuk bagian dinding gitu loh. Jadi bukan apa namanya? Bukan berarti ya apa namanya itu bagian dari apa furniture terus itu harus gypsum. Nggak bisa gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu mau standarisasi semua ya samain semua gitu. Jadi bukan berarti cuma 2 atau 3 rumah aja itu nggak masalah. Ini semua satu kontraktor loh gitu Pak. Jadi kan harganya juga beda gitu kan. Kalau misal dihitung-hitung ini berapa gitu loh. Dan itu sampai ke kamar utama, bukan cuma apa kamar anak aja gitu, sampai kamar utama lurus. Ya kan? Seperti ini kan sampai kamar utama ini. Ini kan yang kemarin saya share kemarin kan, ini kan jauh banget gitu loh. Ini yang kita nggak mau terima seperti ini gitu loh Pak. Dan harus ada ya ini yang tadi ya, yang PTPSI tadi ya, yang saya bilang Mas Arif, tadi. sorry Mas Arif ya, saya motong. Itu yang kamar yang tadi foto sebelumnya itu yang sudah diperbaiki ya berarti ya, sudah ada follow up ya berarti ya. Iya ini temuan aja sih Mas. Jadi Oh apa teman namanya? ya. Nanti aku jelasin lagi Mas Romi. Oke, next lanjut dulu. Ya. Jadi ya ini tadi yang saya bilang ya, Pak Irwan, Pak Arief ya, dan estate yang lain gitu. Jadi intinya ini ya nggak setara gitu. Jadi nggak standar gitu. Kalau misalnya standar ya harusnya semua gitu. Dan PTPSI ini kalau misalnya Bapak bilang ini dia salah, ya harusnya dia benar karena dia ngikuti spek di sini gitu. Nggak salah mereka gitu loh. Dan mereka mengerjakan tuh terakhir gitu loh. Yang di EK 3, EK 2 itu terakhir itu kan, bukan awal-awal. Harusnya mereka tahu gitu, kok bisa beda gitu loh. Nah, ini kesimpulannya di sini, Pak. Ini yang kita mau. Makanya kita nggak mau bayar IPL dulu tuh, kami nggak mau bayar IPL tuh karena itu. Ada beberapa faktor yang tadi itu sebenarnya. Jadi ya intinya sih, ya kami intinya apa memohon ya. Jadi untuk ada solusi di sini ya, kalau nggak ada kompensasi ya solusi lain apa, jadi ya kita harus winning solution gitu Pak, bukan dibiarin seperti ini aja gitu ya, karena ini serius banget gitu loh Pak, bukan main-main gitu, maksudnya ya kalau misalnya mau fokus ke sini ya ini kan lumayan gitu kalau misalnya dihitung cost-nya. Kalau si PTPS ini memaksimalkan cost, kenapa si apa 4 kontraktor lain dia meminimalkan budget gitu loh. Kok bisa ada kekeliruan gitu, yang salah dari kontraktornya, apa dari estate-nya, apa dari siapa gitu loh. Apa orang yang bekerja di situ ada yang bermain gitu, kita nggak tahu kan. Karena ini kan bukan rumah subsidi gitu loh Pak. Dan permasalahan-permasalahan yang ada di link yang awal yang saya kumpulkan ini jadi salah satu temuan juga gitu loh. Bagi Sinarmas kalau kok pengerjaannya seperti ini gitu loh. Ini yang kita kumpulkan semua gitu loh. Jadi bukan berarti ya saya personal gitu menyalahkan estate kalau ini seperti ini. Nah, ini kami voting, semua warga voting di sini gitu untuk mengambil keputusan gitu loh. Dan ini harus ada ya, decision maker yang baik gitu loh. Ya, mungkin itu sih Pak Arief, Pak Irwan yang saya mau sampaikan hari ini ya. Jadi ya mungkin nanti dari Mas Yoga atau Mas Romi atau Mbak Monik atau Mas Joni yang mau ada tambahan gitu ya, mungkin bisa dipersilakan. Dari saya dulu, Pak Arif. Ya, silakan Mas Boy. Ya, saya Boy ya, Pak, terkait yang tadi ada ular sama tikus ya Pak ya. Itu di area yang khususnya area yang rumah-rumah hook Pak. Awalnya itu saya November itu nempatin yang pertama, serah terima November.
terus tiba-tiba di Januari itu tanaman itu di pinggir itu jadi ada tanaman hijau-hijau apa gitu Pak. Saya belum sempat foto. Yang awalnya cuma rumput gajah, terus ada paving block untuk jogging, itu diganti Pak sama samping rumah Pak Arif. Dia juga ada ya Pak? Iya, ada. Ya Betul. itu dulu saya November Pak Arif. Dulu November itu awal mulanya itu rumput gajah sama paving block, tiba-tiba itu dibongkar di Januari. Dan di situ sering banget saya lihat tikus lalu lalang di situ, dan sempat tikus itu bergerumpul di situ. Bukan hanya ada di tembok-tembok yang tadi disampaikan aja. Oke, di tembok itu udah disiapkan perangkap, tapi di dalamnya sendiri itu dia ada tempat, ada lahan untuk dia bersembunyi. Seperti itu. Sekian dari saya. Berarti yang di gang itu kan sebenarnya kita buat taman ya Pak ya? Iya, Berarti betul. maksud Bapak taman itu justru mengundang tikus. Berarti Betul. lebih baik kita tidak pakai taman, kita jadi pakai paving gitu maksud Bapak ya? Betul. Awalnya itu ada paving block Pak, di November itu ada paving block untuk jogging. Terus kanan kirinya itu ada rumput gajah, rumput biasa Pak. Sebaiknya seperti itu. Ya, oke. Kami tangkap ininya Pak ya. Berarti kita nggak perlu taman lah situ ya. Lebih baik paving. Kalau taman kan jadi tempat tikus bersembunyi gitu ya Pak ya. Betul Pak. Ya itu kami notit dulu ya Pak. Nah, mungkin saya menjawab yang tadi Pak Aulia mengenai yang bakar dan asap. Kalau warga mungkin tindak lanjut kami seperti itu. Cuma untuk tadi yang di O2 plus, yang di Garden Teras, memang begitu Bapak info juga saya sudah info ke bagian terkait Pak. Yang mohon kita pantau aja. Kalau itu kami bisa langsung tegur Pak. Nggak perlu, kami akan lakukan sendiri itu. Nggak perlu kita berkoordinasi dengan warga lah. Kita juga akan lakukan itu Pak. Untuk yang bakar sampah. Dan yang kompensasi, memang dari meeting terakhir kan kami juga agak bingung tuh kompensasi seperti apa yang diminta ya Pak. Tapi kalau dari surat ini kan kayaknya mengarahnya juga melakukan penundaan pembayaran sampai permasalahan selesai. Berarti kan kompensasi yang diminta adalah penundaan pembayaran PPL gitu ya Pak ya? Iya, sebenarnya gini Pak, untuk kompensasi ini kan sebenarnya kan kita kan ya waktu meeting sebelumnya itu kan saya bilang ada dua ya, perbaikan ulang atau kompensasi. Nah, perbaikan ulang kan ya warga nggak mungkin juga karena sudah banyak barang di situ ya. Jadi ya kecuali kalau rumahnya itu belum ada barang gitu ya. Jadi bisa dibongkar seperti yang di EK 939 gitu. Nah, dia dalam hal kompensasi ini sebenarnya ya apa dia harus diperhitungkan ya kira-kira berapa sih biaya perbaikan itu atau penggantian itu gitu atau disetarakan dengan IPL sampai berapa lama gitu. Nah, itu harus ada apa namanya keputusan juga gitu. Jadi jangan apa namanya ya kita nggak mau nih apa namanya gantung gitu loh. Jadi harus ada apa namanya kejelasan juga gitu loh untuk apa namanya kompensasi ini. Saya ya kalau dari kami maunya sebenarnya ya perhitungkan dari yang kos yang seperti yang diperbaiki EK 939 itu kira-kira berapa. Nah, EK 939 itu juga nggak tahu mereka tuh harus bayar berapa. Saya udah tanya ke ownernya. Ya saya juga nggak tahu apakah mereka dia emang bayar apa enggak gitu loh. Nah, ketika saya tanya juga dia nggak tahu dia harus bayar berapa. Nah, itu kan salah satu ini juga. Itu kan jadi apa kesenjangan bagi kita juga gitu loh. Apalagi itu satu kontraktor loh Pak yang sama gitu ya. Dan itu kan harganya lumayan juga gitu kan. Nah, itu harus ada kebijakan dari estate lah untuk menanggapi masalah seperti ini gitu. Oke. Oke, mungkin saya jelaskan yang tadi Bapak, ya memang ada satu unit yang dari gypsum dikerjakan menjadi batu bata ya Pak ya. Ini kan memang dari pemiliknya sendiri yang meminta. Berarti nilainya perlu kita tahu ya itu berupa nilai kompensasi gitu ya Pak ya. Bukan satu unit Pak. Ya, tadi mungkin lebih dijelaskan lagi Mas Arif. Satu blok kalau nggak salah ya Mas Arif ya.
Iya, jadi yang bata ini itu satu, jadi ada 54 rumah gitu loh Pak. Jadi bukan, ya intinya ya satu kontraktor lah, itu ada 54 rumah itu bata semua, yang lainnya enggak, intinya itu sih sebenarnya Pak. Nah cuman yang EK 939 ini itu trigger awal kita tahu dari beliau kalau rumah dia itu gypsum gitu loh. Nah, kita suruh ngecek apakah yang lain sama apa enggak, ternyata beda gitu loh. Intinya itu. Oke, mungkin dari Mas Sore, Bapak, saya ini dulu Pak, dari Iwan Pak, dari Estet. Kebetulan jelas ya suara saya? Kurang Mungkin jelas Pak, kurang mungkin jelas. mungkin Pak Irwan switch tukar sama Pak Arif kayaknya. Suaranya yang jelas ya? Kurang jelas. Enggak, Pak Irwan tukar posisi sama Pak Arif, soalnya lebih dekat laptopnya di Pak Arif itu. Ini kali ya. Baik, Mas Sore, sudah cukup jelas ya saat ini ya? Ya, jelas Pak Irwan. Pertama-tama saya terima kasih atas kesempatan ini. Saya coba menanggapi dulu beberapa hal gitu, terkait daripada yang tadi kita bicarakan. Saya concern juga terhadap tadi yang sampah tadi, karena pertama kali kita ngomong tadi bahas ke sampah dulu, walaupun itu item paling akhir yang kita banyak tektokan, saling diskusi. Kalau sampah benar, kita sudah komunikasi juga dan saya sudah tekankan juga bahwa kalau memang ada di lingkungan kita dan itu tidak diperbolehkan. Di sini kenapa saya juga mengajak daripada teman-teman saya di bagian teknik, terutama yang di O2+ yang Bapak bilang tadi, itu memang tidak diperbolehkan sama sekali untuk membakar sampah hasil pembangunan atau apapun. Terkait dengan di klaster garden teras mungkin sudah dikomunikasikan ke yang tetangga di seberang ya Pak, nanti dari kita. Gitu. Kalau di luar sebenarnya begini, di luar itu sebenarnya memang kita ada bahwa mereka mau bicara antara warga dan warga, tetapi kita berpikir bahwa ini sebelum antara warga di dalam dengan warga luar ketemu, tetapi harusnya pihak yang berwenang ini yang di warga luar di Kampung Tenggilis ini adalah kepala desa yang harus memberikan satu arahan dulu nih ke kita nih. Jangan tiba-tiba ketemu langsung itu pasti enggak. Tapi kita perlu ke kepala desa dulu. Dari kepala desa arahan seperti apa biar mereka mediasi di sana. Kalaupun nanti antara warga ini mau ketemu dengan warga sini, ya nanti kepala desa yang fasilitasi. Tetapi sini suratnya, akhirnya kita buat surat mengatasnamakan warga. Biar dari Estet maju, tapi tidak kepada warga, tapi kepada kepala desa. Itu lebih fair. Nah itulah yang coba dilakukan dulu. Yang kedua, mengenai spek ya Pak. Spek antara dinding bata dan gypsum. Sebelum-sebelumnya bukan ini tidak terupdate ke kami di manajemen, tetapi memang sudah dilaporkan juga bahwa ada pertanyaan seperti ini. Dan firm adalah pernyataan kami melalui Pak Arif kemarin di meeting sebelumnya bahwa spek standar kita memang adalah gypsum, Pak. Itu yang harus kami utarakan juga saat spek standar kita adalah gypsum. Mengenai yang lebih kompeten dan ini Bapak juga bisa mengecek pada saat pembangunan kita tentu ada bagian teknik yang mengisi semua pembangunan bahwa diverifikasi bahwa spek standar kita memang gypsum. Jadi spek standar kita bukan dinding bata. Masalah yang ada di brosur dinding bata betul, tetapi itu adalah keseluruhan. Nah, tapi kalau yang dimaksud Bapak pada area tertentu itu adalah bagian daripada interior. Begitu. Nah, itu yang perlu kita ini. Nah, permasalahan bahwa kenapa PSI membuat menjadi dinding bata. Itu yang menjadi masalah utama. Tapi spek yang lain sudah benar. Karena memang ada penjelasan tersendiri ya Pak Rudi ya. Gitu. Wah ya dia untuk mengejar waktu gitu ceritanya ya pakai dinding bata karena
dia mau ini. Dan sepanjang itu tidak merugikan, kenapa enggak waktu itu diizinkan ya, Pak Rudi, gitu ya. Kecuali ada hal-hal yang memang tidak kita izinkan, Pak, gitu. Itu sih yang lebih, maksud saya esensinya di sana, bahwa kita memang tahu bahwa itu dan itu memang kita izinkan sepanjang memang sudah melalui evaluasi dari pihak kita ya Pak Rudi ya. Nah, kebetulan di sini ada Pak Ferry, project manager, dan ini ada Pak Rudi juga dari petinggi GM tekniknya Pak, gitu. Nah itu bisa dipastikan seperti itu. Kalau untuk yang kemarin yang masalah AC yang saya dengar juga, udah sampai ke saya juga Pak Rudi kemarin itu. Ya kita coba komunikasi lagi, kita sesalkan, kita tegur kontraktornya, karena sudah jam 4 sore saya dapat laporan dari Heru. Alasannya memang mungkin karena dia kerjanya cuma tidak sampai sore. Nah itu kita evaluasi lah kontraktornya. Tapi waktu itu sudah solve juga untuk dipasang kembali dengan menarik kontraktor atau tukang dari O2+. Nah itu menjadi satu catatan-catatan yang harus bagian dari Grand Wisata untuk perbaikan ke depan. Nah, kalau untuk komplain yang begitu lama, memang ini sedang kita lakukan, Pak. Sedang kita lakukan dan semoga kita lebih cepat selesai sehubungan dengan beberapa hal yang biasanya tukang-tukang udah pada kembali ya. Jadi dari ini. Mungkin itu yang saya bisa sounding dulu terkait dengan permasalahan tadi. Terkait dengan masalah kompensasi penundaan pembayaran PPL, gitu. Sebenarnya kami juga menerapkan pembayaran PPL itu adalah PPL itu kan penggantian Pak. Penggantian itu lebih asumsinya adalah pengelolaan lingkungan, penggantian biaya yang dikeluarkan. Nah, dia related sebenarnya dengan biaya-biaya pengelolaan lingkungan. Seperti apa sih yang dikerjakan di sana? Oh, itu biaya security gitu kan. Biaya pembuangan sampah gitu. Biaya misalnya untuk lampu PDU gitu. Nah, sebenarnya relatednya itu memang itu gitu. Nah, kita juga berlakukan itu kenapa sampai dengan bulan Juni kemarin. Kenapa tidak kita lakukan pada saat konsumen pada saat SC langsung berlaku? Karena memang kita melihat juga kesiapan daripada lingkungan. Nah, kita anggap bahwa bulan Juni kemarin bagian besar memang sudah melampaui 80% yang sudah saya terima Pak. Gitu. Tidak juga kita berlakukan dari vendor. Tentunya hal-hal ini yang mungkin menjadi pertimbangan buat kami untuk ada relatednya terhadap PPL dan juga terhadap yang Bapak komplain gitu. Nah ini perlu kita evaluasi karena tidak langsung berkaitan sebenarnya Pak. Begitu. Nah mungkin dari Pak Rudi bisa menjelaskan kalau untuk yang teknis-teknis Pak, mau tambahkan Pak Rudi. Nah, ini Pak Rudi Hartantio Pak, rekan saya ya, dari bagian teknik. Pak Arif mungkin tadi saya jawab dulu ini tadi yang Pak Irwan jelasin ya. Jadi ini Pak Irwan ya, jadi gini, serah terima itu kan targeting marketing lah kalau menurut saya ya. Maksudnya entah dari itu free PPN harus selesai Desember segala macam. Tapi kan kesiapan rumah itu layak ditinggal itu kan kita kan belum tahu berapa persen lah, gitu kan. Jadi entah itu ada yang bocor atau apa kita kan nggak tahu. Apalagi orang yang masih sama sekali belum tahu dia itu sudah siap belum untuk ditinggali gitu loh. Jadi itu masih related kalau menurut saya gitu loh. Jadi bukan berarti serah terima full 80% sudah bisa IPL. Saya nggak mau kayak gitu. Kalau rumah saya belum bisa tinggali gitu loh. Jadi bukan begitu Pak kerangka berpikirnya gitu. Jadi layak ditinggal, lingkungan aman segala macam baru bisa layak untuk bayar IPL-nya. Rumah saya di Jakarta Timur, di Lima juga seperti itu.
bentar Pak, saya sanggah dulu gitu. Jadi biar Saya ini biar dulu, nanti Pak. nggak 80% itu maksud saya adalah begitu satu berarti yang tadi Bapak ini kan kasus tadi misalnya yang Bapak utarakan bahwa debu-debu sudah tidak terlalu banyak, Pak. Gitu. Nah, debu-debu sudah terlalu banyak. PJU sudah terpasang, security-nya sudah ada, debu-debu kebersihan kita jaga. Nah itu, tapi 80% itu hanya sebagai benchmark, Pak. Benchmarknya saya ngomong ke Bapak ini bahwa dengan 80% ini seharusnya memang debu-debu udah nggak terlalu banyak. Dan pada bulan Juni itu kita lihat juga sudah tidak terlalu banyak debu-debunya, Pak. Memang masih ada pembangunan-pembangunan yang kita masih utang secara progres pembangunan. Begitu sih, Pak. Tidak gini, menjadi Pak, acuan dasar ya Pak, gitu loh. Ya. Tetapi kita melihat secara lingkungan sudah siap belum, gitu loh ceritanya. Nah, itu kan lingkungan Pak, bukan unit per Kalau unit. misalnya secara global ya Pak Irwan ya. Betul. Saya juga bukan personal gitu loh. Saya kan bertanya sama yang lain gitu loh. Ya, Apakah yang lain sudah nyaman apa enggak gitu loh. Bukan saya aja gitu. Jadi bukan saya nih ngomong seperti ini bukan cuma personal pribadi saya gitu loh. Yang lain gimana gitu loh. Mereka voting, kita voting gitu loh Pak. Dari yang baru stay di sini sekitar 60 sampai 70 orang lah gitu. Nah, mereka tuh juga standar gitu loh. Jadi bukan Makanya ini jadi lucu kalau saya lihat ya. Pak Irwan berasumsi 80% unit sudah Pak, sorry. sudah siap ditinggali ya. Padahal yang menempati itu kan kita, Pak. Ya tadi seperti yang dibilang Mas Arief ya. Artinya ini saya melihat nih lama-lama arah diskusinya Pak Irwan nih perspektifnya jadi perspektif orang pertama gitu, tidak melihat perspektif secara komprehensif keseluruhan ya. Dalam artinya kita yang sebagai sudah warga di sini ya, yang sudah hampir setengah tahun ya Mas Arief ya. Nah itu kita merasa kondisinya ini masih belum safe ya untuk ditinggali gitu loh. Terlepas dari faktor eksternal ya. Gitu Pak Irwan. Cara berpikirnya tolong ini dirubah Pak Irwan ya. Kita nggak mau kayak gini diskusinya. Ya Pak Irwan ya. Maksudnya boleh saya tambahin sedikit ya? Ya silakan. Terima kasih ya Bapak-Bapak semuanya udah meluangkan waktunya. Nah, kita singkat aja. Related versi estate dengan related versi penghuni mungkin ini tidak sama gitu. Jadi, nah mungkin pengertian relatednya versi pengembang ini sendiri, ketika ini bangunan sudah berdiri 80%, tidak ada lagi terlihat pembangunan atau tukang hanya menyelesaikan komplain. Sementara dari kita yang tinggal, mungkin saya tinggal di sini sudah 10 bulan. Relatednya itu adalah mungkin pertama komplain-komplain kecil ya, yang ditumpuk-tumpuk ternyata jadi banyak. Nah, agak kaget lihat kondisi bangunan yang dari luar terlihat sangat bagus. Ternyata sorry banget, maaf kalau saya sampaikan ini ternyata sangat-sangat jelek gitu. Nah, ditambah tidak bisa, saya rasa saya sangat-sangat tidak setuju dengan Bapak yang tadi baju biru ya. Nah, ya maaf, yang tadi mengatakan kalau memang kita ya di browser memang seperti itu, tapi pembangunan seperti ini gitu. Nah, versi kita Pak itu nggak related. Nah, gimana toh gitu? Kita udah ongoing nih, udah tinggal, udah hidup di situ. Nah, sementara dari pengembang sendiri dengan kita yang nyata tinggal di sini, relatednya berbeda. Gimana kita yang di dalam mau membayar? Nah, sementara dari pengembangnya sendiri mengatakan, oh itu udah jelas, sudah selesai gitu. Gimana bisa kita menjual suatu barang spek dengan harga 3 digit dengan yang brosur yang kita jual dengan yang kita dapat berbeda, tapi itu mendapat pemakluman. Sedangkan dari pengembangnya sendiri ketika lihat bangunan sudah berdiri udah langsung, oh ini lo bayar IPL nih gitu. Nggak begitu Pak gitu. Mungkin kita yang harus menyamakan persamaan related kita yang seperti apa begitu. Nah kalau gini, kita bukan hanya mengejar free IPL ya Pak. Free IPL berapa ratus sih? Gitulah kalau kita cerita ya gitu.
Tapi untuk spek bangunan, kenapa bisa seperti itu misalnya? Lah, kita tahu sama tahu toh, kalau bangunan ini ya omsetnya triliunan gitu. Lah, masa tidak sesuai brosur toh? Gitu, Pak. Ya kalau mungkin menurut Bapak toh bangunan sudah berdiri, ya iya gitu. Udah kita tempati dan kita juga renovasi juga nggak nuntut si grand wisatanya sih untuk membereskan lagi. Kita udah pakai jalur sendiri-sendiri karena memang saking waiting list-nya itu gitu. Tapi ya tolong dong tidak menggampangkan sesuatu yang tidak terlihat gitu, Pak. Gitu. Jadi nggak bisa dong segampang iya di brosur seperti itu gitu. Tapi ya dibangun ya seperti ini. Nggak bisa. Kita bukan cerita handphone harga 25 juta, Pak. Kita cerita rumah harga mungkin yang tidak kedapatan free PPN mereka beli 900-an juta gitu. Nah, kalau saya ya hoki, dapat free-nya banyak banget gitu ya. Tapi ya buat kita dengan membeli tidak sesuai brosur itu nggak worth it sih, Pak, walaupun dikasih free PPN seperti itu. Seperti itu ya, Pak. Mohon coba kita menyamakan persepsi nih, tidak mendominasi persepsi. Begitu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Monika. Sebenarnya memang saya coba membangun pemahaman ini aja, bahwa PPL itu sebenarnya untuk apa sih PPL itu, penggantian pengelolaan lingkungan, yang dari awal saya coba bangun komunikasi. Jadi penggantian pengelolaan lingkungan itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengelola lingkungan sebenarnya. Yaitu adalah biaya security. Itu loh yang saya coba bangun komunikasinya. Biaya security, biaya pemungutan sampah gitu kan ceritanya. Terus biaya untuk kebersihan, perawatan taman yang nyapu-nyapu. Nah, itu yang coba saya bangun. Ada sedikit berbeda dengan yang permasalahan yang kita bahas saat ini gitu loh. Itu loh yang saya coba bangun gitu kan ceritanya. Saya coba jelaskan bahwa PPL ini apa sih gitu kan ceritanya. Kita nyebutnya IPL itu adalah PPL, Pak. Jadi kita tidak menyebutnya adalah penggantian pengelolaan lingkungan. Nah, itu yang saya coba bangun dulu nih gitu ya ceritanya. Yang sedang kita bahas ini adalah memang permasalahan tembok dan lain-lain. Tetapi permasalahan seperti yang langsung dengan pengelolaan lingkungan yang tadi, pembakaran sampah gitu ya, terus ada tikus sama gitu gara-gara rumput. Nah, itu loh yang ceritanya memang ada langsung sangkut pautnya. Ini saya coba meluruskan aja gitu ya. Nah, kalau mengenai kan saya coba membangun tentang PPL ya, Pak, gitu ya ceritanya. Nah, tentang PPL itu seperti itu gitu. Itu sih gitu. Nah, kalau memang ya, Pak, mau nanya dong. Pak Fredrik sebentar, biar tuntas dulu ya Pak, nanti saya persilakan. Monggo silakan Pak Fredrik mau bicara. Ya, silakan. Jelas ya Pak. Oke, sebelumnya thank you nih Pak, dan juga sorry kalau motong pembicaraan terlebih dahulu, tapi yang saya mau tanyakan, saya Aldo. Nah, yang saya mau tanyakan selama saya tinggal di O2 ini sendiri, kan katanya tuh tadi tuh ada biaya penggantian pemeliharaan lingkungan. Nah, boleh tahu nggak ya kapan aja itu pemeliharaan dilakukan? Karena kita tuh ada rumah-rumah yang udah ada tikusnya, ada rumah-rumah yang sampahnya ada yang nggak diambil secara rutin, ada banyak cacatnya tuh. Seperti itu. Nah, saya mau tahu nih, kira-kira taman, misalkan kayak taman aja, apakah itu taman juga dirawat sama pihak pengembang atau memang pemilik rumah? Karena kalau dari pengembang, saya sendiri juga nggak pernah, taman saya nggak pernah dirawat sih selama saya tinggal di situ. Karena saya 7 kali 24 jam tuh, nggak 7 kali 24 jam sih, ya oke lah. Setiap siang saya pasti tuh ada di rumah karena saya masih kerja WFH dan nggak pernah ketemu tuh tukang taman yang ngeberesin. Jadi ini penggantian yang seperti apa nih Pak? Selama saya udah tinggal di O2, saya belum
melihat secara konsisten itu dilakukan pemeliharaannya. Seperti itu. Saya sih nggak tahu nih, teman-teman yang lain apakah pernah ngerasain sampah nggak diambil secara rutin, terus ada sisa-sisa sampah, rumput juga gimana, terus juga di grup kami itu ada keluhan yang saya sendiri sampai bosen sih ngelihatnya, keluhan asap pembakaran sampah kayak gitu-gitu, itu apakah tidak termasuk dalam biaya pemeliharaan lingkungan ya Pak? Gitu. Ya boleh saya jawab langsung ya Pak Aldo ya. Gitu. Terima kasih Pak Aldo. Kalau tentunya dan kalau misalnya langsung ke intinya adalah kalau untuk pengelolaan ini security itu kita tunjuk pihak ketiga Pak. Pihak ketiga adalah vendor. Dan untuk pemeliharaan taman dan kebersihan itu kita tunjuk pihak ketiga juga. Gitu. Untuk pengangkutan sampah, gitu kita tunjuk pihak ketiga dengan truk untuk mengambil sampahnya, baru kita tampung di daerah tampungan TPS kita, baru kita buang ke TPA yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Gitu. Nah, kalau untuk pembayaran listrik PGU, tentunya kita langsung ke PLN. Gitu. Nah, terkait dengan hal-hal yang ada tadi, gitu, ya, tidak, misalnya tiba-tiba ada tikus, oke, itu begitu ada ini baru kita evaluasi, kita turunkan tim, jika ada biaya kita keluarkan di sana. Nah, yang kedua, misalnya tiba-tiba tadi ada masalah sampah, nah efek dari biaya-biaya tersebut walaupun tidak ada dan ada pun itu tetap kita masuk kategorikan kepada pengelolaan lingkungan tadi, gitu loh. Nah, biaya itulah yang kita sebut penggantian pengelolaan lingkungan. Jadi sebenarnya saya di awal itu mau membangun pemahaman yang sama antara yang kita bahas ini permasalahan yang ada di sini antara fisik bangunan dengan PPL, begitu Pak, gitu supaya kita ininya. Nah, yang kita mau ini kan Pak, yang mau kita diskusikan itu kan tadi kan Bapak selalu membahas tentang biaya pemeliharaan itu. Nah, sedangkan kami sendiri nih sebagai penduduknya gitu tidak merasakan pemeliharaan yang secara konsisten tuh. Ada yang tadi tuh isu-isu yang saya kasih tahu. Nah, ketika isu itu masih belum selesai, lah kok kita ditagih gitu. Kalau itu aja nggak bisa dikerjakan secara konsisten, kita bayar ya akan sama begitu lagi aja tuh. Biaya kita bayar tapi nggak pernah diurusin sampahnya, selalu akan ada keluhan dari warga, selalu kita cuma ngelapor ke satpam, tolong dong satpam ingetin si tukang sampah seperti ini, karena itu semua yang keluhan yang terjadi di O2 seperti itu. Mungkin dari teman-teman bisa cerita deh itu satu persatu sampahnya siapa yang nggak pernah diambil, kebunnya siapa yang nggak pernah dipotong gitu sih Pak. Ya. Mungkin nambahin ya Pak Aldo betul. Ya, nambahin Pak Aldo nih ya. Jadi memang betul itu. Satu-satunya hal yang kita rasakan terkait dengan biaya IPL ini cuma penerangan. Oke lah, penerangan. Tetapi yang hal lainnya ya, setahu saya nih ya, ini mohon maaf ya. Kalau IPL ya yang saya tahu itu komponennya itu ada keamanan, kebersihan, sampah, event lingkungan dan fogging Pak. Dulu di tempat saya yang lama ya, di perumahan yang lama, itu sampai ke fogging itu masuk ke dalam biaya IPL Pak. Nah ini yang saya rasakan nih, saat ini pun IPL yang kami rasakan itu ya masih cuma sebatas penerangan umum dan security, yang lainnya masih bisa dibilang nol lah. Ya. Nah mungkin kompensasinya ini apakah bisa proporsional terkait IPL-nya, dan memang sejak awal ya komunikasi terkait dengan IPL, komponennya biayanya apa saja itu memang tidak tersampaikan ke kami. Seperti itu Pak Irwan. Baik. Dengan siapa saya bicara barusan Pak? Pak Yoga ya? Pak Yoga ya Pak? Ya Pak Yoga. Menurut Pak, kita akan menjadi evaluasi, misalnya saya akan evaluasi mengenai hal ini, sampah tidak diangkut, ini. Silakan laporkan dan saya coba evaluasi terkait dengan hal ini. Itu pasti Pak. Gitu. Nanti coba saya ini, baru kita update selanjutnya. Gitu. Nah itulah kita bisa kasih deadline Pak ya.
Kita bisa kasih deadline seminggu ke depan kalau memang IPL pemeliharaan tersebut masih tersendat-sendat seperti itu, kita karena ini terlalu lama nih. Kita meeting kemarin ngomongin IPL lagi. Sekarang ngomongin IPL lagi. Nanti jangan-jangan di pertemuan berikutnya IPL lagi nih yang kita bahas gitu. Jadi bisa nggak kita kasih tuh SLA atau kita kasih tuh deadline-nya nih sampai kapan pemeliharaan ini tuh berjalan dengan konsisten. Kalau enggak ya udah kita dapat kompensasi apa nih gitu dari real estate, karena kami pun nggak mau brutally ngomong saya nggak mau bayar gitu. Oke, nggak mau bayar. Kalau memang ada tindakan yang kita kasih waktu dalam 1 minggu. Kalau memang secara konsisten semuanya gitu, oke kita bayar. Tapi kalau enggak, gimana nih? Apakah kita meeting lagi? Apakah kita rapat lagi kayak begini gitu sih Pak? Oke, sepakat Pak, sepakat. Kita betul tentuin waktunya untuk pembuktian secara sama-sama apakah ada perbaikan dari sistem ataupun bagaimana ya. Setuju Pak Ali. Mungkin kita patokin waktu aja 1 minggu. Kita lihat, kita absen dari nanti saya coba, tapi 1 minggu itu kan kita mesti sama-sama nih. Nah, secara teknis pelaksanaannya seperti apa? Maksudnya seperti sampah diangkut. Apakah nanti kita mesti minta ceker, tanda tangan dari petugas yang ini, terus kita minta masukan dari Bapak, apakah benar gitu kan, evaluasinya. Seminggu kita ketemu. Mau saya tambahin dulu Pak, kalau seandainya kita bercerita tentang PPL ini ya, untuk lingkungan sendiri. Saya Monika ya Pak, EK 10 nomor 38. Ya Monika. Ya Bu Monika, silakan. Jadi kalau untuk bulan lalu itu ya, kalau kita cerita keamanan lingkungan, kita kan ada punya security 5 atau 6 ya, gitu. Nah, itu masih terjadi yang namanya ada orang asing yang mencoba masuk pin rumah kita. Nah, itu terjadi di 2 rumah nih, gitu. Di beruntun nih. Nah, nggak tahu deh dia udah punya CCTV apa belum. Nah, itu kemarin banyak di grup kita. Nah, untuk saya sendiri minggu lalu juga seperti itu. Nah, ada yang coba masuk pakai pin nggak masuk nih gitu, cuma karena sudah malam saya nggak berani turun gitu. Nah, ini keamanan lingkungan apa yang harus saya bayar, sementara satu ya 10 bulan tinggal di sini tidak merata nih untuk CCTV Pak. Itu yang untuk real estate saya update berapa kali juga jawabnya nunggu ya, dengan security 5 segitu masih kecolongan untuk masuk pakai pin kita. Itu sangat-sangat nggak berguna ya, gitu. Untuk apa kita bayar? Toh masih ada terjadi hal seperti itu. Gitu. Itu buat orang-orang sih ya enak. Kalau saya sendiri gimana? Kan jadi apa yang harus saya bayar? Jadi mungkin kita dari semua diskusi kita hari ini, kita bagi dulu deh, mana hak, mana kewajiban, gitu. Nah, kewajiban estate ini memberikan apa yang seharusnya harus kita bayar. Oke, kita akan lakukan hak kita. Gitu. Kita bukan cerita bagaimana pembuktiannya nanti, karena ini udah terlalu alot, benar tadi kata Pak Aldo gitu. Ini udah sangat alot untuk suatu klaster besar yang di mata kita akan terima bersih nih yang diiming-imingin dari awal gitu. Nah, coba kita bagi dulu mana kewajiban. Kita penghuni akan melakukan kewajiban kita setelah kita mendapatkan hak kita. Dan jangan dilupain spek bangunannya juga begitu. Jadi ini CCTV belum merata, tapi kita udah diwajibkan membayar yang ini PPL ini, tapi kita cerita lingkungan, sampah. Oke, security-nya bagaimana? Gitu. Saya sendiri selaku saya mendapatkan CCTV, saya nggak mau banget bayar Pak, karena sudah terjadi di rumah saya minggu lalu. Begitu. Mohon itu juga dipertimbangkan untuk percepatan CCTV-nya. Gitu. Baik. Kita ngantri kayak ngantri sembako, Pak. Iya, Bu. Iya. Ya, Pak. Ya, nggak apa-apa Bu Monika. Iya. Ya, Pak Irwan, mungkin ya menambahkan lagi ya. Jadi ide yang disampaikan Bu Monik, Pak Yoga, Pak Aldo itu segelintir kecil sih Pak. Jadi kalau misalnya mereka 60 orang masuk sini pun juga lebih parah lagi dari ini. Gitu. Jadi mungkin ya mereka bercerita gitu. Cuman mereka ya diwakilkan ke kita tuh untuk seperti ini gitu ya, harus ada solusinya gitu kan. Ya apalagi yang temuan baru yang Bapak lihat di gambar ini kan sebenarnya ya gimana gitu kan, itu kan makanya kita istilahnya minta kompensasi itu ya untuk pengganti IPL itu entah berapa lama gitu loh.
sesuai dengan cost-nya gitu loh. Kalau misalnya yang gypsum bata itu memang misalnya contoh dikasih cost, dikasih kombinasi misalnya contoh 5 juta gitu. Bagi aja IPL itu berapa bulan gitu loh. Itu yang sebenarnya yang poin penting yang kita pengen sampaikan, Pak. Di luar faktor eksternal yang tadi yang sudah disampaikan Pak Yoga, Bung Monik, Pak Aldo, yang lain-lain itu apa namanya komplement, itu tambahan aja Pak, gitu loh. Jadi memang beda fisik sama lingkungan ya, cuman ya pengganti fisik ini kita dapatkan ya disalurkan ke IPL itu juga bisa sebenarnya kalau misalnya mau dinegosiasi ya, gitu. Dan ya harusnya ya itu ya kita juga pengen dengar gitu kontraktor ini sebenarnya itu gimana sih cara kerjanya gitu ya, perwakilannya harusnya ngomong gitu, yang Bung Monik waktu itu sampaikan mana perwakilannya gitu loh. Jadi bukan ya jangan estet terus yang ngomong gitu, tapi juga pengen tahu mereka nih mengerjakan seperti apa gitu, apa ada yang dikorupsi atau enggak gitu loh. Sarif. Baik. Nah. Oh, Pak Yoga mau berbicara lagi, Pak? Lanjutkan. Saya Aldo, Pak. Oh, Pak Aldo. Silakan. Ya, mau nambahin dikit aja sih terkait tadi itu yang masalah gypsum sama bata tembok itu sendiri. Sebenarnya lagi-lagi nih dari yang punya gypsum, dari punya bata itu sebenarnya nggak ada masalah nih. Misalkan gypsum atau bata gitu kan. Yang masalah ketika muncul nih ada apa ya? Ada ketidakkonsistenan nih dari yang satu sama yang lain gitu. Nah, caranya gimana nih supaya nggak memunculkan hati nih dari yang satu sama yang ini. Kalau dibilang yang bata itu dihancurkan lagi, kayaknya bukan solusi ya. Itu malah jadi nambah masalah lagi karena kotor lagi, apa lagi. Itu malah jadi yang bata, yang punya bata bisa mungkin kesalahan yang mungkin nggak disampaikan gitu. Nah, kalau mau digantiin gypsum itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya yang kami mau sampaikan adalah gimana nih ada kecemburuan sosial nih antara yang punya gypsum sama yang bata. Masa dibiarin gitu aja sih gitu. Kalau dibiarin gitu aja ya kayaknya kurang etis aja sih Pak gitu. Jadi kita mau tahu nih kira-kira sebaiknya seperti apa gitu. Dari tim estate nggak ada solusi kah, atau nggak bisa menekan ke ke tukang atau gimana gitu untuk memperbaikinya, karena kan ini termasuk ke dalam RAB-nya si tukang seperti itu. Jadi kita juga nggak mau menekan estate sendiri sih Pak, perdebatan antara gypsum dan bata. Mendingan disampaikan ke ke tukangnya langsung, ke pembangunnya langsung. Seperti itu sih Pak, gitu. Baik Pak Aldo. Mungkin Pak Rudi mau menjelaskan. Saya sih udah mendapat note tentang itu tadi. Saya pertimbangkan ya tetap ya Pak. Begitu. Cuman ini untuk masalah yang gitu bata mungkin Pak Rudi mau menjelaskan. Ya, selamat sore Bapak-Bapak Ibu semua. Saya dari tim teknik ya. Sebenarnya itu yang masalah gypsum dan bata. Nah, di spek kita sebenarnya itu bagian dari interior. Kalau bagian interior itu pakainya gypsum. Nah, kebetulan ada satu kontraktor, ya, ada satu kontraktor dari sekian banyak kontraktor itu dia karena sudah kontrak dengan subnya lagi. Dan mati sini dengan tukang-tukangnya juga. Gitu. Jadi pada saat itu untuk berganti dengan gypsum dia agak keberatan. Akhirnya waktu itu kita teruskan ya udah silakan, yang penting hasilnya rapi, saya bilang gitu. Ya, jadi untuk bata sama gypsum kasusnya sebenarnya seperti itu. Tapi untuk spesifikasi yaitu karena masuk interior, jadi itu memang menggunakannya gypsum gitu. Ya mungkin keterangan saya jadi seperti itu. Ya. Saya Boy Pak. Silakan Pak Boy. Ya, menurut saya Pak ya. Kalau dari penjelasan Bapak kan artinya Bapak udah tahu dari awal ya Pak ya.
Nah, apabila sedang proses pembangunan itu seharusnya Bapak informasikan nih Pak kepada pembeli Pak, pada kita semua, biar nggak ada miss kayak gini. Dan terus yang kedua, Bapak seakan-akan membiarkan Pak dengan kondisi seperti itu. Yang penting rapi. Nah, kita sebagai pembeli itu merasa dirugikan Pak. Pertama, kekuatan tembok bata itu beda Pak. Tahan lamanya, kita kan kita tinggal di situ nggak cuma setahun 2 tahun ya Pak ya. Ada yang juga untuk invest gitu kan, untuk dijual lagi. Nah, artinya dari pihak Bapak sendiri ini menyadari nih ada perbedaan, tapi tidak diinformasikan ke kita. Gitu Pak. Itu tanggapan dari saya Pak, terima kasih. Ya betul itu Pak Boy. Jadi menurut saya pengawasnya Greenwich itu nggak kerja itu. Ya, sudah tahu itu sudah salah spek itu kenapa nggak di follow up? Harusnya itu langsung di follow up aja Pak Irwan ya. Tidur itu pengawasnya. Menurut saya, mohon maaf ya. Salah spek yang mana Pak? Itu Bata. kan harusnya gipsum. Ya sudah tahu itu Ya, gipsum. sebenarnya kita nggak tahu. Sebenarnya kita nggak tahu yang mana yang mana. Iya, kita tuh mengacunya cuma Mana di awal. Yang tadi di Mas Arif. Mana gipsum, mana bata itu sebenarnya kita nggak tahu benar, tapi kita kembali lagi ke brosur Pak. Brosur itu tertulis bata. Makanya para warga di sini komplainnya mengacu ke brosur. Jika nih Pak, jika di awal sudah diinformasikan standarnya itu adalah gipsum sebelum ada komplainan ya Pak, mungkin tidak akan Pak pembahasan sampai sejauh ini. Nah, kembali lagi kita melihat speknya itu bata yang tertulis. Seperti itu Pak, terima kasih. Nah, saya setuju dengan Pak Boy tadi. Jadi apa yang kita lihat di awal itu kan dari brosur itu Pak Irwan ya. Kita nggak tahu sebenarnya apakah spek sebenarnya ya di dapurnya Greenwich itu apakah gipsum atau bata, itu kita nggak tahu. Kita tahunya di brosur itu tertulis semua dinding adalah bata. Ya, tidak ada perkecualian apapun termasuk dalamnya gipsum. Nah, kalau sudah tahu gini ada kesalahan spek ya. Kenapa pengawasnya nggak memfeedback ulang gitu loh, atau dari pihak Greenwich lah tidak memfeedback ke subkonnya gitu. Artinya kan nggak kerja nih pengawasnya Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Ya, baik. Bapak-bapak mohon maaf, tadi mungkin rekan saya Pak Rudi dari bagian teknik sendiri yang sudah menjelaskan Pak, bahwa saya mengulang kembali pernyataan rekan saya ini bahwa spek standar kita dari pembangunan adalah tetap gypsum Pak. Jadi mohon maaf jika kita juga menyanggah kalau itu salah spek yang gypsumnya, yang tidak sesuai adalah batanya menurut Pak Rudi, begitu ya Pak, gitu ya. Jadi bukan gypsumnya yang tidak sesuai. Itu menurut kita ya Pak, gitu ya. Iya, saya lagi berencana mau beli rumah lagi nih di Grand Wisata. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya sebelum beli kambing dalam karung, saya mau nanya nih, apa yang beda dari oples? Supaya saya bisa menentukan nih, oh ternyata yang di brosur ini salah nih. Oh saya seharusnya nggak usah beli gitu. Jadi daripada saya kejebak kayak begini lagi nih. Jadi saya agak nggak bisa terima. Misalkan saya mau beli ayam goreng, terus yang datang ternyata kambing. Lah gimana sih? Saya kan pesennya nih yang ada di brosur nih gitu. Kenapa sekarang dibilangnya oh ternyata ini gypsum? Lah saya mau tanya nih, sebelum beli produk yang baru nih, saya mau tanya apa nih yang beda, apa jebakan Batman apa lagi nih yang ada di Oples. Sekarang saya mau tanya dulu nih supaya saya bisa tahu nih, oh ternyata emang Oples nih suka kerjain gitu. Lagian Pak nggak bisa banget dong ya Pak kalau seandainya hanya berdasarkan yang penting rapi. Gak nyangka aja itu keluar dari statement dari orang Bapak nih hari ini. Yang penting rapi itu yang seperti apa? Ini toh nggak rapi gitu. Ini kerembes hujan aja retak-retak Pak. Lah, yang penting rapi yang gimana konsepnya? Gitu. Lah, yang bata retak emang enggak Pak. Lah, jangan kita cerita di sini yang penting rapi doang. Gitu. Budgetnya aja udah beda Pak.
Masa kita harus cerita lagi harga material? Nggak gitu Pak solusinya. Jangan dikalikan 0 yang terlihat yang paling kita komplainin nomor 1. Baik. Ya itu mungkin penjelasan dari kami, dari Pak Rudi juga selaku bagian teknik ya, Bu Monika, Pak Yoga, Pak Aldo gitu loh ceritanya. Yang mau tidak mau harus kita jelaskan gitu. Tetapi esensi daripada ini yang kita tangkap adalah ada ketidakpuasan, begitu ya Pak Arif Aulia juga ya. Nah ini yang coba kita tangkap nih, kita ketemu nih sekarang nih untuk melihat dan nantinya akan menjawab yang kemarin petisi tadi. Nah terus terang kalau untuk keringanan penundaan daripada pembayaran PPL, saya evaluasi kembali dulu, itu ceritanya 1 minggu, kemudian saya akan kabarkan kita ketemu lagi untuk evaluasi penundaan pembayaran PPL-nya. Begitu sih sebenarnya. Tapi yang penting adalah saat ini kita sudah komunikasi, kita juga sudah menjelaskan dari pihak kami, Pak, dari pihak bukan saya sendiri yang menjelaskan, dari bagian estate management-nya, ada bagian dari pembangunannya juga, dari technical juga, beberapa hal juga yang dulu kita jelaskan, kita dapat lagi beberapa hal yang lain terkait dengan petisi ini, saya respon, dan mungkin 1 minggu lagi kita akan kabarkan kembali. Mungkin begitu kali, Pak Aulia, Ibu-ibu. Berarti untuk yang gypsum nggak ada solusinya ya Pak ya? Jadi maaf ya, kalau untuk penundaan pembayaran PPL, kan saya udah dapat nih penundaan pembayaran, tetapi secara eksplisit kan belum tahu kita penundaan pembayaran PPL ini. Nanti minggu depannya akan kita jawab, tapi sementara akan kita coba tanya dulu sini. Sebenarnya konteksnya itu seperti apa? Penundaan pembayaran PPL atau penundaan bayar? Maksud penundaan kan ada 2 nih. Nunda nggak bayar bulan ini atau yang kedua adalah mundur bayar. Jadi misalnya ada tagihan bulan Juni yang sudah berlaku, tagihan bulan Juli tidak berlaku. Nah itu kan yang perlu kita klarifikasi dulu di sini sekarang. Oke Pak. Yang tentunya hal ini nanti harus kita jawab di depan, Pak. Jadi ini mesti kita sepakati dulu. Ya, oke. Arti dari kata penundaannya tadi. Oke, jadi dalam petisi itu penundaan itu dalam artian memang kita nggak mau bayar dulu Pak. Bukan nggak mau bayar itu dalam artian ya misalnya udah berapa bulan nih, yang bulan lalu nggak bayar kita, dinolkan gitu loh. Karena ya tadi beberapa poin tadi yang saya jelaskan gitu loh. Nah, apa namanya? Yang paling penting poin di sini yang tadi itu sebenarnya esensi kompensasi itu yang dialihkan ke mana, entah ke IPL, entah ke kosnya itu berapa dijadikan free PPL, begitu Pak. Jadi ya apa namanya, intinya ini harus ada kesepakatan dulu nih. Jadi untuk yang apa namanya, yang tadi Mas Aldo jelaskan sebelumnya gitu, itu benar di brosur seperti apa ya, itu sebenarnya jatuhnya udah pembohongan publik Pak kalau misalnya itu beda gitu loh. Jadi bukan digampangin seperti ini gitu loh Pak. Jadi bukan apa namanya, intinya kita tuh related semuanya gitu. Jadi dari komplain, jadi apa namanya, protes kita gini, ini protes Pak ya, protes kita ini dari komplain, dari fisik bangunan, dari lingkungan, itu yang kita nggak mau bayar IPL gitu loh Pak. Nah, kompensasi dari itu apa gitu loh. Nah itu nanti dari evaluasi Bapak lah nanti yang menyampaikan seperti apa. Nanti kita negosiasi lagi gitu loh. Ya. Berarti ini bukan mundur. Berarti ini penghapusan ya, berarti bukan penundaan. Saya mau menangkap ini adalah penghapusan kali ya, gitu ya. Jadi yang sudah penghapusan ya, Pak, betul ya. Pak. Betul ya, itu penghapusan sampai dengan akan berlaku kembali, begitu ya maksudnya. Betul Pak. Ya. Betul ya. Tidak berlaku sampai Pak Irwan dan tim ya,
Ini kalau saya pribadi ya, dengan statementnya bapak-bapak yang terhormat hari ini dengan sangat menggampangkan hal yang seperti ini udah masuk pembohongan publik ya Pak gitu. Kalau dari beberapa kita yang tinggal di situ, kalau saya pribadi saya sangat keberatan dengan itu digampangkan. Kalau saya bawa ke ranah hukum nggak ada masalah dong ya, karena ini udah jatuhnya tidak sesuai dengan yang kalian jual. Sorry nih. Maksudnya tidak ini apa ya Bu Monica? Enggak, boleh? Bapak gini. Menggampangkan apa ya? Menggampangkan dengan kalimat yang seperti itu. Oh kalau ini berbeda, ini nggak ada masalah. Yang kita ceritakan nanti targetnya selanjutnya adalah pembayaran PPL. Nggak seperti itu Pak. Solusinya apa nih untuk rumah yang dengan gypsum ini, bukan dengan PPL doang situ, enggak gitu. Kasih solusi yang enak dong. Kita win-win solution kan. Jangan gini Pak, nanti kita pantau lagi ke depannya, nanti udah sampah terangkut semua, udah oke gitu. Lah untuk gypsum ini gimana? Sebenarnya maaf saya sanggah Bu, itu kan sebenarnya kami menyimpulkan dari yang disampaikan Pak Auli ya. Kita coba ngerucutkan, bukan menggampangkan sih. Iya. Tapi tadi karena statement-statement yang sangat mudah itu Pak, sementara kita capek banget nih berpikir, ini rumah kena hujan aja beberapa udah retak-retak gitu. Kok enak banget bilangnya. Yang penting rapi aja deh, kalau lu pakai bata terserah gitu loh, nggak gitu dong Pak. Maaf Bu. Gitu. Ini kalian brosurnya berbeda nih, berbeda banget nih, berbeda banget. Apalagi dari orang yang memasarkan ke saya, itu udah saya cash close ya. Ini dari yang kalian ini berbeda banget gitu. Jangan cerita hanya pembayaran PPL-nya doang di sini. Gitu loh, kalian itu sudah pembohongan nih ke kita. Kita kan bukan anak-anak lagi. Masa Aku ya. Nah, karena sudah sangat berbeda ini. Sebentar Bu Monica. Kalau ini masih bisa kita diskusi. Boleh bawa ke ranah hukum dong. Kalau saya pernah menyatakan itu silakan. Saya tadi akan mencoba bagaimana kita ini menyimpulkan ini. Iya, tapi menyimpulkan ini, tidak menggampangkan. Dan Ibu mohon maaf, Bu, saya perlu klarifikasi. Yang membicarakan bahwa itu tidak rapi itu bukan saya. Tapi tim bukan Bapak. Pak Irwan. Iya, tapi jangan bilang juga saya. Enggak, maksudnya kita begini, kita ambil kepala dingin bahwa saya coba menyimpulkan apa sih yang dimaui gitu. Apa sih yang kita akan kerucutkan di sini gitu kan. Mungkin begitu. Jadi bukan menggampangkan, bukan Bu. Ya. Bukan. Pak Irwan, permisi sebentar, saya mau ini Pak, yang kami tekankan itu sekarang tadi PPL tadi kita udah kasih SLA-nya 7 hari. Kalau belum ada nanti kita akan update lagi gimana kompensasinya. Itu sudah case close. Nah, yang sekarang kami pertanyakan itu adalah gimana nih tidak ada sinkronnya antara yang ada di brosur yang tim sales Bapak jual itu tidak sinkron dengan lapangan. Ini gimana nih Pak solusinya? Apakah kita juga ya udah terima aja itu yang Mbak Monica itu kesalkan Pak seperti itu. Jadi nah yang kita pertanyakan adalah apa nih solusinya dari diskusi kita sore hari ini. Jangan cuma nanti kita ketemu lagi. Ini udah meeting kedua, meeting ketiga, kan kita juga punya waktunya masing-masing gitu Pak. Jadi kita mau dengar nih, yang kita mau dengar itu adalah apa yang akan dilanjutkan gitu. Kalau cuma bilang, cuma terima aja, kita nggak bisa terima sih. Jadi Pak Irwan, gini mungkin saya simpulkan gitu ya. Jadi yang saya bilang tadi itu apa namanya untuk yang semua yang berbicara tadi ini. Jadi Pak Irwan bikin respon surat lagi kembali ke saya. Nanti kita baca lagi. Nah, nanti mereka juga baca nih. Mereka sepakat nggak, setuju nggak? Jadi ada negosiasi gitu loh Pak. Jadi Bapak udah nangkep nih masalah sekarang nih ya, gitu kan? Udah nangkep masalah semua. Bapak bikin surat balasan lagi ke kita gitu loh. Nanti saya share ke grup internal O2. Mereka baca gitu semua. Ini kan cuma segelintir aja yang masuk di sini. Jadi intinya Bapak kasih dulu ke kita responnya, poin-poinnya gimana, nanti kita baca. Mereka pada sepakat nggak? Gitu, sepakat, oke, ya udah selesai, case close, gitu loh. Oke, baik. Mungkin Irwan ya. Jadi nggak ada
nggak ada drama, nggak ada apa namanya ribut gitu. Yang penting ada kejelasan gitu loh Pak. Intinya itu. Saya pun juga misalnya berbeda gitu. Saya komplain ya wajar gitu. Tapi apa solusinya? Itu tadi yang Pak Aldo, Bu Monik itu sebenarnya mau jelasin esensi seperti itu gitu Pak Irwan. Baik Pak Arif. Gitu Pak. Oke, siap. Ya, mungkin kita sudahi gitu ya Pak Aulia ya. Cuma memang tadi ada Pak Arif, mohon izin Pak Arif. Iya, silakan. Ini ya Pak ya, terkait dengan follow up apa namanya komplainan ya, plafon, terus apa lagi, plafon bocor dan sebagainya. Ini tolong nanti untuk beberapa tutangnya diperbanyak aja Pak, karena kan kalau saya lihat ini ya, contoh saya aja kemarin, ini ada beberapa pekerjaan yang redo itu ya kerjaan berulang lah ya. Jadi kemarin itu awal bulan Juli itu saya perbaikan plafon, terus bocor lagi, gitu ya. Dan sepertinya tukang yang diutilisasi itu cuma satu. Nah nanti mungkin bisa enggak ya dari Sappan atau dari Greenpeace membantulah follow up dengan jumlah tukang ini apakah bisa diutilisasi dengan optimal gitu loh. Artinya jangan sampai terjadi kekurangan juga. Biasanya karena kurang tukang itu akhirnya banyak tukang-tukang itu jadi nggak fokus kerjaannya. Ini karena perlu support dan sebagainya. Baik Pak Yoga. Nanti dikomunikasikan dengan masing-masing subkonnya aja Pak Irwan ya. Baik Pak Yoga. Karena banyak pekerjaan yang berulang ini nggak tuntas-tuntas akhirnya. Ya. Baik Pak Yoga, jadi catatan. Mungkin kita tutup aja Pak Aulia. Mungkin kan dari sini juga Bapak tampilkan lagi kompensasi ya. Nanti kompensasi seperti apa, cuma memang mengenai PPL kan jadi Bapak secara eksplisit juga udah sampaikan. Kompensasinya berupa pergantian PPL yang nilainya akan disesuaikan dengan berapa sih besaran kalau kita itu nanti kita akan coba bicarakan dulu ya Pak. Mungkin itu yang bisa kita, mohon maaf kita sudah harus akhiri pertemuan ini. Oke, terima kasih ya Pak Irwan, Pak Arif ya. Nanti mungkin kita lanjut di grup yang tadi yang forsil tadi, mungkin kalau misalnya nanti ada saya bisa sampai ke situ Pak ya. Ya, baik kalau gitu. Baik kalau gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Irwan. Terima kasih Pak.